Raden Alit adalah nama kecil dari Bray Kertabumi, menjadi raja kerajaan Majapahit yang ke-11. Bray Kertabumi pada kitab Babat Tanah Jawa dan beberapa serat disebut juga sebagai Prabu Brawijaya V. Pada tahun 1474, Girindrawardana di Ranawijaya mengkudeta Bray Kertabumi dengan merebut kekuasaan Majapahit. Tindakan ini sebagai balasan kepada Bray Kertabumi yang merebut tahta Majapahit dari Suraprabawa, ayah dari Girindrawardana. Ibu kota Majapahit di Trowulan pun dihancurkan, dan oleh Girindrawardana, pusat kerajaan dipindahkan ke Daha, Kediri. Bray Kertabumi alias Prabu Brawijaya yang selamat dari serangan Girindrawardana, kemudian sadar bahwa ini adalah waktunya untuk lengser ke Prabon, atau menanggalkan tahta kerajaan. Prabu Brawijaya mendapatkan petunjuk atau wangsit, agar mengasingkan diri ke Gunung Lawu, gunung yang diyakini keramat di Pulau Jawa. Ditemani oleh abdi setianya, Sabdo Palon, beserta beberapa prajurit pengawal, Prabu Brawijaya kemudian melakukan perjalanan menuju Gunung Lawu. Dalam perjalanan pengasingan ke puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya menemui kesulitan untuk menemukan jalan pendakian. Prabu Brawijaya bersama rombongan pasukannya sempat dihadang oleh Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo selaku punggawa desa di bagian utara Gunung Lawu. Mereka mengira desanya akan diserang oleh sekelompok pasukan yang mengiringi Brawijaya. Namun setelah dijelaskan bahwa pasukan tersebut merupakan rombongan Prabu Brawijaya yang akan mengasingkan diri ke puncak Gunung Lawu, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo kemudian turut mengantarkan sang raja menuju puncak Gunung Lawu. Di tengah perjalanan menuju puncak, rombongan Prabu Brawijaya sempat berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Pelana kuda pun dilepas agar sang kuda pun bisa beristirahat barang sejenak. Namun, saat rombongan melanjutkan perjalanan, pelana kuda tersebut rupanya lupa dipasang kembali, dan akhirnya tertinggal di tempat itu. Dan, menurut keyakinan masyarakat, pelana kuda Prabu Brawijaya tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah batu, dengan bentuk seperti pelana kuda, yang dikenal dengan nama Watu Lapak. Berkat bantuan Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo, Prabu Brawijaya berhasil mencapai Hargo Dumilah, atau puncak Gunung Lawu. Setelah berhasil mencapai Hargo Dumilah, Prabu Brawijaya kemudian bermukim, dan melakukan kegiatan olah batin di puncak Gunung Lawu tersebut. Pada suatu hari, anak Prabu Brawijaya yang bernama Raden Gugur, yang masih berusia sekitar 15 tahun, lari menuju Gunung Lawu karena dikejar-kejar oleh pasukan Kadipaten Cepu. Adipati Cepu diperintah oleh Girindrawardana, Raja Majapahit yang berhasil menggulingkan kedudukan Brawijaya, untuk menangkap anak keturunan Brawijaya. Raden Gugur akhirnya bisa mencapai puncak Gunung Lawu, dan menemui ayahnya, Prabu Brawijaya. Dia segera melapor bahwa pasukan dari Kadipaten Cepu akan segera tiba di puncak Gunung Lawu, untuk menangkap dia dan Prabu Brawijaya. Mendengar laporan tersebut, Prabu Brawijaya segera memerintahkan prajuritnya yang masih tersisa, untuk bersiap menyambut kedatangan pasukan Kadipaten Cepu. Tidak ketinggalan pula, Dipo Menggolo dan Wongso Menggolo juga ikut dalam barisan pasukan tersebut. Mereka menunggu di sebuah area padang yang terbuka. Pasukan Kadipaten Cepu akhirnya tiba di padang terbuka itu, dan peperangan hebat pun tidak terelakkan langsung terjadi. Pertempuran yang terjadi di medan peperangan sangatlah dahsyat. Saking dahsyatnya, seluruh prajurit dari kedua belah pihak tidak ada yang selamat. Hanya Raden Gugur, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo yang masih hidup. Adipati Cepu yang selamat, akhirnya memilih melarikan diri. Lokasi yang diyakini sebagai area peperangan tersebut, berada di sebelah utara dari puncak Hargo Dumilah, yang sekarang dikenal dengan nama Bulak Peperangan. Melihat prajurit pengikutnya habis tewas di medan pertempuran, Prabu Brawijaya sangat murka. Prabu Brawijaya menganggap Adipati Cepu telah berkhianat kepadanya, dan lebih menuruti perintah Girindrawardana. Prabu Brawijaya pun mengucapkan sumpah kutukan
yang isinya, barang siapa orang Cepu, atau keturunan langsung Adipati Cepu, naik ke Gunung Lawu, maka mereka akan celaka dan tidak selamat. Sumpah kutukan Prabu Brawijaya ini masih menjadi mitos bagi sebagian masyarakat yang mempercayainya. Waktu demi waktu pun bergulir. Pada suatu saat, Prabu Brawijaya memanggil Dipo Menggolo dan Wongso Menggolo. Sang Prabu berkata, sudah tiba waktunya untuk meninggalkan keduniawian dan moksa menyatu dengan Sang Pencipta. Prabu Brawijaya lalu memberi titah kepada dua orang pengawal setianya tersebut. Prabu Brawijaya mengangkat Dipo Menggolo menjadi penguasa Gunung Lawu, yang bertugas menjaga Gunung Lawu, membawahi para makhluk gaib di Gunung Lawu dan mengawasi Gunung Lawu dari 4 penjuru arah angin. Kelak, Dipo Menggolo lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Lawu. Sedangkan untuk Wongso Menggolo, Prabu Brawijaya mengangkatnya sebagai patih. Tugasnya, membantu dan menolong keturunan serta anak cucu Brawijaya kelak, agar selamat sampai di puncak Hargo Dumilah ketika mendaki Gunung Lawu. Wongso Menggolo kelak lebih dikenal dengan sebutan Kiai Jalak Lawu. Masyarakat di sekitar Gunung Lawu percaya jika burung Jalak Lawu adalah jelmaan dari Wongso Menggolo yang setia menjalankan tugas dari Prabu Brawijaya untuk menjaga para pendaki Gunung Lawu agar tidak tersesat. Burung Jalak Lawu atau Jalak Gading ini sering terlihat melompat-lompat di jalur pendakian seolah memberikan panduan kepada pendaki. Prabu Brawijaya sendiri akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa di puncak Hargo Dalam. Tidak ada yang mengetahui kapan meninggalnya, dan di mana jenazahnya. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa Prabu Brawijaya telah moksa di puncak Gunung Lawu.